山这。Setelah ujian babak kedua resmi dimulai, formasi Gunung Segel semakin bergejolak, yang diikuti dengan munculnya segel pertama. Melihat ini, Xiao Chun langsung bereaksi dan akan bergegas. Namun dia merasakan ada larangan, sehingga dia menghentikan langkahnya. Semua praktisi dari 3 sekte lainnya juga berhenti bertarung dan langsung bergegas untuk memperebutkan segel. Melihat Xiao Chun memimpin, Dao Reaper berniat untuk menyerang Xiao Chun. Tapi Xiao Chun sendiri memilih untuk mengalah dan memberikan jalan kepada mereka semua. Pada saat praktisi Dao Reaper memasuki area di depannya, ada larangan yang langsung aktif dan menyerang mereka semua. Melihat ini, Xiao Chun buru-buru melihat untuk memastikan kalau mereka tidak selamat. Tapi praktisi Dao Reaper menggunakan sebuah formasi dan terhindar dari larangan yang menyerang mereka semua. Saat Xiao Chun sedang memperhatikan Dao Reaper, dia diserang oleh Chen Yunsan yang memiliki dendam kesumat kepadanya. Chen Yunsan bahkan tidak mau membiarkan Xiao Chun menonton di belakang dan terus memojokkan Xiao Chun. Di sisi lain, Polarity Reaper terus bergerak dan melewati Starry Reaper. Melihat ini, Chen Yunsan juga langsung bergegas dan meninggalkan Xiao Chun untuk mendapatkan segel. Sementara itu, Dao Reaper mulai membentuk avatar dan mengambil segel pertama yang telah keluar dari Gunung Segel. Sementara itu, di luar alam rahasia, muncul tanda segel di tebing bagian Dao Reaper dan menunjukkan perolehan segel dari setiap sekte. Para tetua yang melihat ini membandingkannya dengan pengadilan Sky Reaper dahulu yang berada di posisi kedua. Tetua Starry Reaper lalu mengejek Reaper Dapping dan memperkirakan kalau Xiao Chun tidak akan mendapatkan apapun. Mendengar ini, Hanzong hanya bisa terdiam mengingat posisi sektenya saat ini. Di dalam alam rahasia, Dao Reaper memimpin di garis depan untuk mengambil segel yang keluar. Polarity Reaper lalu menyusul di posisi kedua dan membentuk avatar untuk mengambil segel kedua, yang diikuti oleh Starry Reaper yang baru membentuk avatar, sehingga mereka belum mendapatkan satupun segel. Kedua sekte ini juga kembali berdebat dan adu mulut sambil mempertahankan formasi. Sementara Xiao Chun kembali menjadi penonton setianya. Sementara itu, Dao Reaper sudah mencapai jarak 2000 kaki dari Gunung Segel yang ada di depannya. Sedangkan Polarity Reaper dan Starry Reaper hanya bisa mencapai jarak 1000 kaki dari Gunung Segel. Xiao Chun sendiri masih tetap diam dan menunggu kesempatan untuk mengambil segel yang lolos dari 3 sekte di depannya. Melihat ada segel yang lolos dan bergerak ke bawah, Xiao Chun langsung bergegas untuk mengambilnya. Namun segel itu diambil Starry Reaper pada saat Xiao Chun akan mengambilnya. Tapi kembali muncul 4 segel dari dalam gunung. Melihat ini, Xiao Chun langsung bergerak untuk mengambil bagian. Akan tetapi Starry Reaper terus mengganggu Xiao Chun
dan mengambil setiap segel yang akan diambilnya. Chen Yunsan lalu mengancam Xiao Jun agar tidak mengambil segel dan kalah dalam ujian. Bahkan dia tidak mau memberikan satupun segel kepada Xiao Jun, sehingga membuat Xiao Jun kesal. Sementara itu di luar alam rahasia, sudah banyak segel yang tercetak di bagian 3 sekte, kecuali River Deep yang masih kosong tanpa segel. Melihat ini, tetua Starry Reaper memperkirakan kalau Xiao Jun hanya bisa mengambil 1 segel di alam rahasia. Dia juga memojokkan Hanzong agar River Deep kembali mundur ke Daun Sri. Tetua Polarity Reaper juga mengompori Hanzong agar melakukan taruhan dengan Starry Reaper. Tetua Starry Reaper lalu mengajukan penawaran, yang mana jika mereka kalah, Starry Reaper akan memberikan bebatuan meteorit yang bisa mengeluarkan kekuatan setara ranah Deva. Tapi jika Hanzong kalah, maka River Deep harus menyerahkan kapal perang terbesar mereka. Taruhan ini jelas menguntungkan Starry Reaper, karena dinilai dari manapun Xiao Jun akan sulit untuk menang dalam ujian mendapat segel. Setelah tawaran selesai dibicarakan, tetua dari Polarity Reaper dan Dao Reaper kembali memojokkan Hanzong agar menyetujui taruhannya. Menyadari situasinya saat ini, Hanzong hanya bisa menyetujui taruhan ini dan berharap Xiao Jun bisa memenangkan perebutan segel di dalam ujian ini. Sementara itu, Xiao Jun masih terus berusaha untuk mendapatkan segel pertamanya. Namun dia terus dihalangi oleh Chen Yunsan dan mengambil setiap segel yang diincar oleh Xiao Jun. Menyadari hal ini, Xiao Jun menyusun sebuah rencana dengan Tiedan. Begitu segel muncul, dia langsung bergerak untuk mengambilnya. Sama seperti sebelumnya, Chen Yunsan selalu menghalangi Xiao Jun. Tapi Xiao Jun menggunakan tulang abadi dan bergerak lebih jauh daripada avatar Starry Reaper. Hal ini juga mengejutkan Chen Yunsan dan praktisi Polarity Reaper. Xiao Jun yang diikuti oleh Starry Reaper, dia melemparkan segel ke arah Tiedan. Tiedan juga langsung berlari untuk mengambil segel itu. Tapi Tiedan berhasil ditangkap Chen Yunsan yang tidak mau melepaskannya. Karena Chen Yunsan ingin membunuh Tiedan dengan memanfaatkan larangan yang ada di sana. Pada saat yang sama ada bola api yang mengarah kepada Tiedan. Melihat ini, Xiao Jun langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Tapi dia dihalangi oleh praktisi Starry Reaper. Hanya saja mereka masih terlalu lemah sehingga bisa dikalahkan dengan mudah. Xiao Jun juga harus menahan tangan avatar Starry Reaper untuk menyelamatkan Tiedan. Tapi Xiao Jun melihat Tiedan dalam bahaya. Dengan ini Xiao Jun mengeluarkan semua kekuatannya dan berhasil menerobos pertahanan avatar Starry Reaper. Xiao Jun juga berhasil menyelamatkan Tiedan dari bola api yang mengarah kepadanya. Melihat Xiao Jun bisa lolos dan menyelamatkan Tiedan, Chen Yunsan hanya bisa melongo dan tidak percaya kalau Xiao Jun bisa melakukannya. Diincar terus-menerus membuat Xiao Jun kehilangan kesabarannya.
Dia lalu mengancam balik Chen Yunsan dan tidak akan membiarkan Starry Reaper mendapatkan apapun dari alam rahasia. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Yin Yan Yong Heng episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.